Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Marzeti dengan NIM 200896061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan konsumen. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang ataupun jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk berbagai kepentingan. Jenis-jenis konsumen itu apa aja sih? Yang jenis-jenis konsumen ada dua. Yang pertama yaitu konsumen individu. Ini merupakan konsumen yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan dirinya sendiri, misalnya sepatu futsal, kaos kaki, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, konsumen organisasi. Ini merupakan konsumen yang membeli barang untuk kepentingan menjalankan sebuah organisasinya, misalkan klub sepak bola, membeli kostum, dan pengontrakan pelatih. Apa sih hak-hak konsumen? Hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang PK Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 4. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan mengkonsumsi barang. Yang kedua, hak untuk memperoleh informasi yang sebenarnya mengenai kondisi barang. Yang ketiga, hak untuk memilih barang atau jasa dan mendapatkan harga yang sesuai. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat serta keluhannya. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan konsumen. Yang keenam, hak untuk diperlakukan dengan baik. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi apabila tidak sesuai dengan perjanjian. Jenis-jenis kebutuhan konsumen ada dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer merupakan suatu kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya seperti makanan, air, rumah, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini merupakan suatu kebutuhan yang muncul sebagai reaksi terhadap lingkungan dan budayanya. Ada sebuah teori kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini kebutuhan untuk mempertahankan hidup, misalnya rumah, makanan, pakaian. Kebutuhan rasa aman, yaitu misalnya perlindungan dari undang-undang. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, misalnya kebutuhan untuk dapat diterima oleh orang lain. Yang keempat kebutuhan ego, yaitu kebutuhan prestasi untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain. Dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan potensi dirinya. Selanjutnya ada tipe-tipe manusia dalam berbelanja. Nah, ada dua nih tipe manusia dalam berbelanja. Yang pertama yaitu high self-monitor, yaitu berbelanja untuk mendapatkan tanggapan dari orang lain dirasa sangat penting menurutnya. Yang kedua, low self-monitor. Nah, ini merupakan berbelanja atas keinginan sendiri tanpa mempedulikan tanggapan dari orang lain. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian. Yang pertama yaitu faktor individu. Ini sebagai pandangan hidup, kesehatan, emosi, serta pengendalian diri. Yang kedua, faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya ini keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu. Dia membeli barang atas motivasi agar dia bisa menjadi dalam kelompok tertentu. Yang ketiga, faktor media semasa. Seperti iklan, brosur, film yang menggiurkan menurutnya. Yang keempat, tokoh idola. Ada orang yang meniru sebuah bintang film. Selanjutnya dia yaitu meniru gaya yang diidolakannya. Yang kelima, faktor lingkungan tempat tinggal. Mudah mengakses barang-barang yang mereka butuhkan, yang padahal sebenarnya barang tersebut belum begitu dipentingkan sekali. Nah, yang keenam, lingkungan tempat belanja. Misalnya suasana mal yang menarik sehingga orang betah dan tertarik untuk berbelanja. Yang ketujuh, penawaran yang menggiurkan. Diskon atau promo besar-besaran yang diberikan oleh produsen. Selanjutnya, tanggung jawab kita sebagai konsumen, yaitu yang pertama kita harus waspada dan kritis terhadap harga dan mutu barang dan jasa yang digunakan. Yang kedua, mendorong diri sendiri untuk bertindak agar memperoleh perlakuan yang adil. Yang ketiga, waspada terhadap akibat pola konsumsi kiat terhadap orang lain, terutama kelompok nirlaba. Nah, yang keempat, memahami akibat tindakan konsumsi terhadap lingkungan. Yang kelima, mengembangkan kekuatan dan pengaruh demi mempergunakan dan melindungi kepentingan. Apa sih tanggung jawab sosial terhadap konsumen? Di sini kita mempunyai tanggung jawab sosial terhadap konsumen, yaitu menghindari penipuan. Penipuan merupakan tindakan yang tidak jujur yang dilakukan oleh produsen yang dapat merugikan konsumen.
Nah, oleh karena itu, kita sebagai konsumen harus hati-hati pada saat berbelanja. Jangan pernah membeli tanpa memikir terlebih dahulu. Segmentasi pasar. Nah, apa sih segmentasi pasar itu? Yaitu proses pengelompokan konsumen-konsumen yang berbeda berdasarkan persamaan kebutuhan atau karakteristiknya. Kategori karakteristik konsumen member dasar yang paling populer untuk segmentasi pasar yaitu yang pertama segmentasi geografi. Segmentasi geografi ini merupakan penduduk yang tinggal di daerah yang sama, memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama pula. Yang kedua segmentasi demografi, yaitu umur, gender, pendidikan, pekerjaan untuk segmentasi. Yang ketiga segmentasi psikologis, segmentasi konsumen berdasarkan kebutuhan dan motivasi, kepribadian dan sebagainya. Yang keempat segmentasi sosial budaya, yaitu segmentasi pasar berdasarkan warisan budaya dan kelas sosial. Yang kelima segmentasi benefit, yaitu penempatan bermacam-macam merek pada produk yang sama. Nah, demikian materi yang saya jelaskan mengenai pendidikan konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Tiwi Nurleti, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.